di tanah Jawa. Para wali menyebarkan Islam hingga ke seluruh Nusantara. Mereka adalah pendidik ulung, pemimpin bijaksana, inovator, dan pejuang yang gigih. Semangat mereka untuk berbagi kebaikan dan ilmu menginspirasi Edelweiss Healthcare Group dan Pesantren Al-Ittihad untuk memberikan yang terbaik bagi warga Cianjur. Menempuh perjalanan dari Cirebon ke Surabaya dalam rangka ziarah ke Makam Wali Songo. Apa pentingnya? Sejarah mencatat Islam masuk ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, itu melalui perantara Wali Songo. Nah, inilah kita datang ke sini dalam rangka menghormati dan menghargai jasa mereka yang sangat luar biasa. Nabi mengatakan, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Inilah syukur kita kepada para Wali Songo yang telah membuat kita menjadi beriman kepada Allah. Semoga amal perjuangan mereka Allah terima, dosanya diampuni, ditempatkan di tempat yang sangat indah di lapangan kuburan. Itu yang bisa kita laksanakan, tidak selain itu. Untuk itu maka amit-amit ya, kalau ada orang minta-minta ke Wali Songo, bukan hanya tidak boleh, tapi juga bisa jadi musyrik. Dan kita yang mengikuti jejak mereka, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mukmin muslim yang sempurna. Begitu mudah-mudahan ikhlas kita ini berkah kepada kita, khususnya kepada Edelweiss Group. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah ulama besar dan juga anak Raja Pajajaran yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Beliau lahir di Cirebon pada abad ke-15. Sunan Gunung Jati juga cerdas memanfaatkan pengaruhnya untuk menyebarkan Islam di pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan. Dari Cirebon kita ke Demak, tempat kelahiran putra bangsawan Raden Sahid, dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Lir ilir, tandure wong sumilir. Itu adalah potongan bait yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga, mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus terus berinovasi, kreatif, dan selaras, termasuk dalam berdakwah dan melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kita. Kini kita berada di Kudus. Ini adalah tempat Sunan Kudus dilahirkan. Yang menarik dari Sunan Kudus ini, beliau lahir tanggal 9 September 1400. Sunan Kudus ini lahir dengan nama Ja'far Shadiq dan beliau terkenal sebagai al-ilmi karena beliau menguasai berbagai ilmu keagamaan. Ada tafsir, usul fikih, tauhid, hingga logika beliau kuasai. Sunan Kudus ini menguasai juga pemerintahan dan dipercaya untuk memimpin pemerintahan. Harapannya dari perjalanan di sini, Sunan Kudus terkenal dengan keilmuannya, jadi kita harus terus belajar. Kita menelusuri jejak dakwah Sunan Muria. Mengikuti jejak ayahnya, Sunan Kalijaga, Sunan Muria juga menggunakan kesenian sebagai media dakwah. Kalau kita lihat perjalanannya, Sunan Muria ini dikenal sebagai sunan yang sangat bijaksana, tapi juga pandai mencari penghidupan. Sunan Muria mengajarkan masyarakat bagaimana bercocok tanam, dan juga dikenal dengan sunan yang pandai bermusik. Perjuangan Sunan Muria ini menjadi inspirasi bagaimana sulitnya menyebarkan Islam di pedalaman, di pegunungan, tapi berhasil oleh Sunan Muria. Sesuatu hal yang sangat mustahil dilakukan kalau kita bayangkan di zaman modern saat ini. Itulah yang menjadi inspirasi Edelweiss Bentang Salapan untuk membangun peradaban kemajuan di Jawa Barat. Saat ini saya sedang ada di makam Sunan Bonang.
Sunan Bonang terkenal karena kecerdasannya dan salah satunya adalah menggunakan kesenian sebagai wasilah dakwah beliau. Beliau ditemani oleh Sunan Kalijaga. Salah satu hasil cipta karya kesenian beliau yang fenomenal adalah lagu Tumbuh Hati yang menggambarkan rukun Islam, yang digambarkan dengan sederhana sehingga bisa dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Raden Qasim, yang juga putra dari Sunan Ampel, dikenang oleh masyarakat sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya menyebarkan Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia sangat mengedepankan sikap dermawan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. Di balik keindahan kota Gresik, tersimpan kisah seorang ulama besar yang namanya harum sepanjang masa. Dialah Sunan Gresik. Beliau sosok sentral dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Kedatangannya ke Gresik menandai awal mula perkembangan Islam di Jawa dan Nusantara. Kelebihan dari Sunan Gresik ini, beliau yang pertama ahli pengobatan. Dan dia selalu menjadi tabib, memberikan pengobatan tanpa memandang perbedaan kasta. Sehingga beliau melayani kesemuanya. Di Gresik juga kita dapat menelusuri kisah Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku memainkan peran besar dalam memperluas ajaran Islam melalui pendekatan budaya dan pendidikan. Belajar dari kehidupan yang dijalani oleh Sunan Giri, yaitu yang pertama adalah siap untuk menjaga lingkungan, yang kedua selalu siap memberikan ilmu dan dakwah, yang ketiga siap berkorban, yang keempat adalah menjaga perdamaian. Raden Rahmat, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel, lahir di Kerajaan Campa, keturunan bangsawan. Ia membawa misi luhur untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. 3 hal pelajaran yang sangat menarik dari ziarah kita. Yang pertama adalah kekuatan visi seorang pemimpin. Kalau kita lihat penyebaran Islam oleh 9 sunan, oleh Wali Songo di tanah Jawa ini tanpa pertumpahan darah. Jadi kita lihat semuanya berkaitan satu sama lain. Proses kaderisasi yang kuat ini sangat penting untuk mencapai visi mimpi-mimpi besar seorang pembaharu. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah resiliensi, daya tahan. Ini bermimpi membangun peradaban Islam di tanah Jawa ini, zaman sekarang kita bilang mungkin ini mission impossible. Tapi dengan resiliensi, dengan daya tahan, bisa dilakukan. Dalam kita berziarah, selama kita minta kepada Allah, hanya Allah yang kita mintai, Allah yang berikan, Allah yang menentukan, Allah yang mengabulkan. Yang penting minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada seseorang, apa itu wali, apa itu ulama atau sebagainya. Al-Quran menggambarkan air sebagai rahmat dari Allah dan sarana mensucikan diri sebelum ibadah. Air adalah cerminan kasih sayang Allah. Ia membasahi bumi, menumbuhkan harapan, dan menghidupkan semangat. Sebagaimana semangat para wali menyebarkan Islam di Nusantara, air ini menjadi simbol bagi Edelweiss Bentang Salapan memberikan yang terbaik untuk kesehatan warga Cianjur.